tujuan pembelajaran hari ini, Pak? Ya, kebetulan kalau tujuan pembelajaran pada hari ini adalah terkait dengan pola bilangan, Bu. Ya, nanti kami berharap anak-anak setelah pembelajaran dapat mengenali, memprediksi dan menggenerasi pola dalam bentuk susunan benda atau objek dan pola bilangan. Oke, menarik ini, Pak. Terus apa nih, Pak, metode yang Bapak gunakan dari ini? Kita nanti akan melakukan pembelajaran berbasis project learning ya, dalam kelompok. Nanti akan saya stimulus dengan penayangan video, juga pemberian RKPD. Baik, semoga lancar ya Pak hari ini. Nanti saya akan fokus kepada metode yang Bapak gunakan berkelompok. Semoga kegiatan pembelajaran dijalankan saya, Pak. Amin, insyaallah, Bu. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak hadir siapa? Bulan kenapa? Bulan izin. Mau makan, Pak? Habis mau makan? Oke, terus Faiz? Oke. Terus si satunya siapa? Adit kenapa? Bapak. Oke. Baik anak-anak, untuk yang tidak hadir kita doakan mudah-mudahan mereka nanti bisa hadir di lain kesempatan ya. Baik, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan materi tentang pola bilangan. Iya. Yang dimana pola bilangan ini adalah materi kelanjutan dari waktu kalian kelas 7 kemarin. Kalian sudah mendapatkan materi tentang bilangan bulat. Ya kan? Ya. Bilangan bulat itu ada yang kita kenal dengan garis bilangan. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif, kan begitu dulu. Itu adalah menjadi materi prasyarat untuk materi pola bilangan. Capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran pada hari ini adalah memprediksi dan mengeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda atau objek dan pola bilangan. Inilah yang nanti akan kita coba pelajari pada kesempatan hari ini. Baik, anak-anakku, kalian lihat di layar ada gambar. Ada pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Dapatkah kamu menduga banyaknya pola pada pola ke-100? Nah, dapatkah kamu menemukan rumus persamaan banyaknya bola pada pola ke-n? Kalau anak-anak tidak mempelajari tentang pola bilangan ini, pasti anak-anak akan mencari pola ke-100 secara manual. Iya kan? Cara manual ditambahkan, mungkin selisih antara pola 1 dan pola 2 berapa dan seterusnya. Tapi dengan mempelajari materi ini, nanti anak-anak akan mampu menyelesaikan pola ke-100 tanpa harus mengerjakan secara manual. Untuk dapat bisa menyelesaikan ini, kita lihat tayangan video berikut ini ya. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8, yaitu tentang pola bilangan. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa susunan
susunan bilangan ini disebut dengan pola bilangan karena memiliki pola tertentu. Kita perhatikan, dari 1 ke 3 itu bertambah 2, dari 3 ke 5 juga bertambah 2, kemudian dari 5 ke 7 bertambah 2. Karena polanya selalu bertambah 2 dan pertambahannya itu tetap atau sama, makanya susunan bilangan ini disebut dengan pola bilangan. Oke, jelas ya? Kemudian bilangan ganjil ke-6 berarti 11. Lalu bagaimana jika misal yang ditanyakan adalah bilangan ganjil yang ke-100 atau yang disebut juga dengan suku ke-100? Untuk menentukan bilangan ganjil ke-100 atau suku tertentu, tidak perlu kita urutkan satu-satu ya. Cukup kita gunakan rumus suku ke n untuk pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Misal tadi yang ditanyakan adalah bilangan ganjil yang ke-100 atau suku ke-100. Berarti n-nya tinggal kita ganti dengan 100 ya. Jadinya U100 atau suku ke-100 sama dengan 2 dikali N dikali 100 dikurang 1 atau sama dengan 200 dikurang 1 atau sama dengan 199. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Susunan bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk menentukan suku atau bilangan genap berikutnya, gampang ya, tinggal kita urutkan saja. Berarti setelah 8 adalah 10, 12, dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika yang ditanyakan adalah suku ke-50 atau bilangan genap yang ke-50? Sama seperti pola bilangan ganjil ya, kita bisa langsung menggunakan rumus suku ke n. Nah, untuk pola bilangan genap, rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 2 dikali N. Jadi misal tadi yang ditanyakan adalah suku ke-50 atau bilangan genap yang ke-50. Berarti kita tinggal ganti N-nya dengan 50. Jadinya U50 sama dengan 2 dikali 50 atau sama dengan 100. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menonton tayangan video berkaitan dengan pola bilangan yang nantinya kalian akan bisa menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang Bapak berikan ini ya. Nah, baik. Kiri ya, berulang 1 sampai 5. 2, 6, 1, 3, 4, 5, 5. Oke, yang satu membentuk kelompok 1, yang 2 ke kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 dan 5. Silakan. Sudah pada kelompoknya semua? Ya. Baik, Bapak akan membagikan LKPD untuk menstimulus anak-anak sekalian bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak tampilkan ya. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian diskusikan secara kelompok. Setelah mendapatkan video dan juga mendapatkan LKPD itu, harapannya nanti anak-anak sekalian bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak tayangkan di depan ya. Silakan. Baik anak-anakku sekalian, waktu untuk diskusi kalian sudah habis ya. Silakan perwakilan ataupun kelompok mana yang siap untuk melakukan presentasi di depan kelas. Silakan. Mana? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Mohon yang lain nanti bisa memperhatikan dan menanggapi ya. Ya. Selamat siang. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Sebelumnya nama kelompok kami adalah yang pertama adalah saya, Lorenza, dan saya David, dan saya Indra, dan saya Rizky. Langsung kita ke kelompok soalnya.
banyak lingkaran pada kolam 1, yaitu 3 pangkat 2 atau 1 per 1 sama dengan 1. Jadi kolam kedua ini adalah 2 pangkat 2 yang hasilnya 4. Yang ketiga, pola ketiga adalah 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 9. Lalu pola yang keempat ada 4 pangkat 2 atau 4 kali 4 16. Dan 5 sama dengan 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 25. Jadi pola KN adalah sebanyak N pangkat 2. Jadi itu saja. Apakah ada yang akan bertanya? Oke, Apik dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Silakan. Berarti kalau 10 ke 10 berapa ya? Jadi saya akan menjawab soal dari kelompok 2. 10 ke 10 itu sama saja dengan 10 pangkat 2 atau 10 kali 10 yaitu 100. Cukup, Apik? Ya cukup. Oke. Ada yang lain? Aman? Hadir? Kalau cukup ditutup dulu, Mas. Bisa kembali. Ya itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan untuk pembicara. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan kalian ya dari kelompok 3 bahwasanya dari LKPD itu bisa mendapatkan konsep ketika suku pertama itu adalah 1 dan ternyata ada pengarahnya yaitu 1 kuadrat yaitu 1 dan suku kedua yaitu 2 kuadrat 4, maka berturut-turut kalian sudah bisa melihat pola yang diharapkan kan gitu ya. Berarti kalau 3 kuadrat 9, suku keempat berarti 4 kuadrat 16, suku kelima berarti 5 kuadrat 25. Dan maka ketemulah suku ke N-nya yaitu N kuadrat. Sehingga tadi ketika Hafik menanyakan suku ke 10 berapa, maka si teman kalian Yosa menjawab berarti 10 pangkat 2 atau 10 kali 10 yaitu 100. Baik, berarti kita selesai ya untuk diskusi ya. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ini kita memasuki fase akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin nanya nih, kira-kira pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Siapa yang bisa mewakili? Oke, Abel dulu ya. Emansipasi wanita. Ya. Gimana Bel? Rasanya senang, asik, seru karena nonton video bersama gitu. Oh gitu ya. Oke. Dimas? Kalau bisa setiap pelajaran MTK kayak begitu terus Pak. Gitu ya? Ya. Oh, senang ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, memang dengan pembelajaran yang banyak sekali ya menggabungkan ada LKPD, ada PowerPoint, ada video, memang harapannya anak-anak menjadi senang dan tentu hasil terakhir adalah anak-anak meningkat hasil belajarnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang operasi barisan aritmatika ya. Baik, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrul Mar'ah, CPB Angkatan 11 dari SMP Negeri Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Presti Susono SPD dan rekan sejawat saya yaitu Bapak Surato SPD yang mapel matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuan percakapan kali ini adalah untuk mengevaluasi, merefleksi berkaitan dengan observasi yang telah dilaksanakan kemarin. Bagaimana Pak Suroto kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Bibit, baik kan? Alhamdulillah baik Pak Suroto. Gimana Pak Suroto? Bagaimana perasaan Pak Suroto pada saat melaksanakan observasi kelas kemarin Pak? Ya, kalau perasaan
walaupun sudah sering mengajar namanya diawasi oleh teman sejawat ya tentu ya sedikit-sedikit nervous lah ya Bu ya. Gitu. Walaupun ya alhamdulillah yang sudah saya lakukan insya Allah sudah sesuai dengan cinta yang sudah saya buat, sudah sesuai dengan modul ajar yang saya rancang, sehingga ya alhamdulillah kemarin sudah berjalan sesuai apa yang saya rencanakan. Kemarin saya juga sudah melihat anak-anak sudah antusias dan bertanggung. Masih ingat Pak kemarin metode apa yang Bapak terapkan di kelas? Ya, kalau metodenya saya menggunakan PBL dengan berbagai macam stimulus yang saya lakukan dalam pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, terus saya juga menampilkan video, terus saya juga memberi mereka LKPD untuk menambah pemahaman mereka, untuk menguatkan pemahaman mereka tentang materi yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Dan di akhir tentunya saya memberikan asesmen yang berkaitan dengan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana tercapaian pembelajaran yang dilakukan. Bagus sekali itu Pak Suroto. Menurut Pak Suroto, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin sudah berdiferensiasi dan sudah melaksanakan KSE Pak? Kalau menurut saya sih sudah ya Bu ya, karena kan saya tidak hanya dari segi satu saja, saya ada menampilkan video itu kan menurut saya berdiferensiasi ya, terus juga ada slide, ada juga LKPD yang saya berikan ke mereka, ini memfasilitasi kemampuan peserta didik. Ada peserta didik yang mungkin suka dengan tayangan, suka dengan membaca dan sebagainya, itu terfasilitasi dengan apa yang sudah saya berikan ke mereka. Seperti itu. Baik Pak, sudah bagus. Nah, menurut Pak Suroto nih kemarin yang Bapak laksanakan itu, kalau kita mengukur pakai skala Pak, 0 sampai 10 nih, berada di skala berapa nih Bapak kemarin mengajar kelas? Ya kalau saya pribadi susah ya Bu ya mengukur diri sendiri, mungkin lebih tepatnya mungkin saya akan terus berusaha nanti dengan apa yang sudah saya lakukan, direfleksi oleh Ibu, saya akan terus mencoba agar lebih baik. Kalaupun berbicara angka, ya mungkin antara 7 dan 8 lah. Ini masih sangat jauh, kita dalam proses pembelajaran tentu terus, dan saya sebagai guru akan selalu berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan peserta didik itu bisa terpenuhi, sehingga tentu dari semua yang saya lakukan itu adalah tujuan utamanya adalah tercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang diharapkan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik, tadi skala 7 sampai 8 ya Pak menurut Pak Suroto. Jadi yang sudah baik, apa saja Pak yang sudah baik kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran? Ya, alhamdulillah begitu saya menayangkan video, saya membuat mereka dalam kelompok dan sebagainya, saya melihat peserta didik antusias dalam proses pembelajaran, yang mana itu menjadi sebuah hal yang amat sangat mengkhawatirkan untuk pembelajaran di materi matematika. Biasanya anak ini kan kalau pelajarannya matematika itu cenderung mereka itu pasif, ya kan? Cenderung mereka itu merasa itu adalah materi yang abstrak, sehingga susah sekali menganggap materi ini tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Tapi dengan video pembelajaran, dengan hal-hal yang saya sampaikan di penguatan itu, mereka menyadari bahwasanya materi yang saya berikan ini erat kaitannya dengan kehidupan mereka dan amat sangat dibutuhkan agar mereka itu menguasai materi tersebut. Sampel kemarin itu kan materi terkait dengan bilangan aritmatika, ya, tanpa mereka sadari saya mengaitkan bahwasanya itu sangat erat dengan kehidupan kita di dalam bermasyarakat, seperti itu. Sehingga
mereka saya melihat dengan berbagai macam yang saya tampilkan itu mereka sangat antusias sekali. Dan diskusi pun berjalan dengan baik ya. Terus yang anak-anak yang selama ini ya, menurut informasi dari wali kelas, menurut informasi ketika kita rapat guru, anak-anak ini cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Alhamdulillah dengan simulasi dan strategi yang saya lakukan, mereka akhirnya menjadi mau tidak mau dan dengan kesadarannya mereka menjadi aktif karena mereka merasa materi ini sangat dibutuhkan oleh mereka untuk dikuasai. Ya Pak Suroto, tadi kan Bapak sudah menjelaskan, Bapak sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sudah melaksanakan diskusi di kelas, sudah melaksanakan pengelolaan kelas dengan baik, dan strategi yang sudah melaksanakan. Kira-kira bagaimana nih Pak yang mau Bapak tingkatkan lagi dari pembelajaran ini? Ya Bu, dari hal-hal yang sudah saya lakukan, memang ada beberapa hal yang saya pun menyadari itu masih ada kekurangan, terutama terkait dengan strategi pembelajaran Bu. Strategi pembelajaran ini saya masih merasakan kemarin dengan pembelajaran PBL itu waktu diberikan permasalahan, anak memang cenderung ya masih ada beberapa yang dia masih mempercayakan kepada satu dua anak yang menurut dia secara akademik pemahaman materi matematikanya itu lebih unggul, padahal kan seharusnya kan tidak seperti itu. Nah mungkin nanti itu yang perlu akan saya perbaiki lagi Bu. Terlepas itu juga di untuk konten pembelajaran juga itu menjadi tantangan buat saya juga, bagaimana di setiap pertemuan saya harus bisa mempersiapkan konten yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Strateginya seperti apa kira-kira Pak? Mungkin saya harus membuat sebuah strategi pembelajaran di mana mereka merasa harus menguasai itu. Nah, saya teringat mungkin seperti model pembelajaran jigsaw ya, sehingga anak itu nanti mereka punya perasaan, nanti kalau saya yang maju depan saya harus bisa. Sehingga dengan ciri-ciri jigsaw itulah mereka nanti akan termotivasi untuk walaupun dalam kelompok mereka harus memiliki pemahaman tentang materi yang sedang dipelajari. Karena itu menjadi ciri khas jigsaw kan, setiap anak nanti di dalam kelompok itu tidak bisa diwakili oleh satu ataupun dua dari rekan yang lain, tapi masing-masing mereka nanti juga akan memiliki kesempatan untuk bisa mempresentasikan ataupun menyampaikan pemahaman mereka terkait dengan pembelajaran yang mungkin itu Bu, saya kok punya gambaran seperti itu gitu. Jadi dengan mengubah strategi pembelajaran Bapak. Iya, bisa saja merubah ataupun bisa saja saya dalam satu pembelajaran itu mengkolaborasi, karena tidak ada persoalan juga kan ketika kita juga mau menggunakan berbagai macam strategi demi tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien terkait dengan pemahaman anak. Mungkin seperti itu. Jadi menurut Pak Suroto apa nih yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, yang saya bisa simpulkan sih Bu dari apa yang kita lakukan ini merefleksi sekali ya Bu terkait dengan pembelajaran saya. Mungkin tanpa ada coaching dari Bu Pipit, mungkin saya juga tidak akan merefleksi sejalan ini sejauh ini gitu ya. Saya hanya mungkin ya biasanya sebagai guru hanya melihat dari keaktifan siswa saat proses pembelajaran, terus ketika kita berikan asesmen hasil pembelajarannya seperti apa, hanya sebatas itu nanti saya analisa, kok ketika ini baru saya perbaiki lagi. Tapi dengan adanya coaching ini saya juga menyadari betul dan memahami ternyata apa yang saya lakukan ini dalam proses pembelajaran harus bisa saya pertanggungjawabkan gitu ya, saya bisa pertanggungjawabkan karena pada dasarnya semua yang saya rencanakan itu akan berdampak kepada peserta didik. Baik Pak, semoga nanti ke depannya kalau tadi Bapak menginginkan
menurut Bapak sendiri 7 sampai 8, nanti bisa di angka 10 makan. Amin. Amin. Ya, Amin. Pak. Mungkin demikian yang bisa kita laksanakan observasi hari ini. Demikian tadi rangkaian dialog pasca observasi yang sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.